Masih dari Jakarta Timur, pemirsa, seorang warga negara asing mencoba mengakhiri hidupnya dengan cara melompat dari atas jembatan. Upaya penyelamatan berlangsung selama 2 jam. Petugas pemadam kebakaran serta kepolisian terus membujuk seorang pria yang hendak bunuh diri di ruas Jalan Tol Jagorawi kilometer 13, Cipayung, Jakarta Timur, Senin malam. Pria yang hendak mengakhiri hidup ini merupakan warga negara Sudan berinisial BM, berusia 30 tahun. Setelah 2 jam bernegosiasi, BM berhasil dievakuasi. Menurut petugas, BM diduga sedang stres lantaran bisnis yang digelutinya gagal akibat pandemi COVID-19. BM pertama kali datang ke Indonesia pada tahun 2019. Saat ini yang bersangkutan sedang dalam kondisi stres. Menurut keterangan, yang bersangkutan datang ke Indonesia bisnis dalam rangka bisnis tahun lalu. Kemudian agak terhenti karena corona. Setelah berhasil diturunkan dari atas jembatan, BM dibawa ke pos polisi Tol Jagorawi untuk selanjutnya dijemput oleh pihak kedutaan Sudan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Seorang paman yang memiliki 4 anak di Majalengka, Jawa Barat nekat menghamili ponakan yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Pelaku melaksanakan aksi bejatnya dengan mengiming-imingi korban uang sebesar Rp10.000. Entah di mana naluri seorang paman NA asal desa Ligung, Majalengka yang tega menghamili keponakannya yang masih berusia 11 tahun hingga melahirkan. Aksi bejat NA terhadap korban yang masih duduk di bangku sekolah berawal ketika pelaku tergiur kemolekan korban yang tengah tertidur pulas. Hanya dengan iming-iming Rp10.000, MA memperdaya korban. Diketahui pelaku sudah melakukan tindak asusila sebanyak 2 kali hingga korban memiliki anak. NA sempat berkelit tidak mengakui aksi bejatnya, namun akhirnya dilakukan tes DNA dan hasilnya identik. Kini pelaku mendekam di sel tahanan Polres Majalengka, dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zeni Johadi, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi bejat pelaku menyisakan trauma tersendiri bagi korban yang merupakan keponakannya sendiri. Bagaimana kondisi psikologis korban pasca kejadian tragis ini? Sudah bergabung bersama kami AKP Siswo Tarigan, Kasat Reskrim Polres Majalengka, dan psikolog anak Listio Andini Sugeng. Selamat siang Pak Siswo dan Ibu Andini. Selamat siang, Mas. Baik, saya ke Pak Siswo terlebih dahulu, Pak. Hingga saat ini bagaimana kondisi psikis korban, Pak? Ya, jadi sebelumnya Mas dapat kami sampaikan bahwa Satuan Reserse Polres Majalengka pada tanggal 17 Oktober 2020 telah mengamankan seorang pelaku berinisial MW, itu warga Kecamatan Ligung, yang diduga telah melakukan tindak pidana pencabulan atau persetubuhan terhadap anak. Yang mana sebenarnya kejadian tersebut dilakukan pada bulan Desember tahun 2019. Kemudian diketahui oleh orang tua korban itu sekitar bulan Agustus ketika ibunya melihat kondisi fisik anak ada tanda-tanda kehamilan. Kemudian atas kecurigaan itu ibunya mengecekkan, kemudian melapor ke kepolisian. Awalnya kami juga selaku penyidik mengalami kendala karena minimnya saksi dan juga orang-orang yang ada di sekitar TKP ketika kita minta keterangan, salah satu yang orang kita curigai sebagai pelaku berkelit tidak melakukan. Kemudian akhirnya kami bersepakat dengan keluarga untuk menunggu persalinan. Setelah persalinan kami melakukan tes DNA, akhirnya kita dapat menentukan tersangkanya saudara NW. Kemudian untuk kondisi psikis anak sampai saat ini berangsur-angsur baik. Begitu juga dengan bayi yang dilahirkan juga dalam kondisi sehat, berkumpul bersama dengan ibunya. Demikian. Baik, apakah juga dilakukan pendampingan dengan psikologis juga Pak Siswo? Ya, betul sekali. Jadi selama proses pemeriksaan terhadap anak juga karena memang kondisi traumatis, jadi ketika kita berupaya untuk meminta keterangan kepada korban sendiri terjadi ya semacam hambatan sehingga pada saat pelaksanaan didampingi oleh psikolog. Baik, saya ingin ke Ibu Andini. Bu Andini, apa kondisi terburuk secara psikis yang bisa dialami oleh korban akibat kejadian ini, Bu Andini? Iya, kalau mengatakan kondisi terburuk itu
kalau ekstrimnya ya bisa sampai mengalami sebutannya post traumatic stress disorder. Tetapi pastinya harus ada pemeriksaan psikologis secara menyeluruh dahulu gitu untuk sampai memastikan apakah memang anak ini mengalami kondisi itu. Seperti itu. Baik, Ibu Andini, ini kan mungkin trauma yang sangat mendalam dirasakan oleh korban, apalagi ini dilakukan oleh keluarga, begitu, paman. Apa mungkin yang harus bisa diantisipasi dengan kondisi terburuk atau traumatis yang dialami korban ini? Tadi yang sudah dijelaskan ya oleh Bapak yang menangani secara langsung bahwa penanganan, pendampingan dengan adanya bantuan dari orang-orang sekitar, penanganan dari ahli, bantuan dari psikolog gitu, itu yang diharapkan bisa meminimalisir adanya kemungkinan terburuk, kondisi terburuk dari anak-anak yang mengalami seperti yang dialami oleh korban. Apa yang harus dilakukan oleh pihak keluarga terhadap korban? Misalnya orang tuanya harus melakukan seperti apa pendampingannya? Ya, untuk secara umum dukungan emosi itu sangat dibutuhkan. Emosi dan juga fisik dalam arti hadir. Karena ini kan masih usia anak-anak ya, dalam arti untuk kesiapan menghadapi perubahan baru dalam hidupnya itu kan bukan hal yang pada umumnya dialami oleh anak-anak lain. Jadi dukungan secara fisik dalam arti hadir, ada di situ, ada di sekitarnya. Terus kemudian dukungan emosi untuk membantu anak dalam arti menenangkan, dalam arti untuk membantu support yang dalam pendampingan secara nyata, itu akan diharapkan bisa dilakukan dan akan membantu anak. Baik, Bu Andini, apakah ada ciri-ciri dari anak jika mengalami trauma yang bisa dilihat oleh orang-orang terdekatnya, termasuk keluarga? Ini kan anaknya masih kecil begitu, duduk di bangku sekolah dasar, mungkin dia takut untuk bercerita. Adakah ciri-ciri khusus yang bisa dipantau secara langsung? Dipantau secara langsung bisa dilihat dari keseharian, dari perilaku keseharian yang mungkin sangat memungkinkan untuk berbeda dari biasanya. Misalnya terkait pola makan, pola tidur, apalagi ini kan mengalami kehamilan ya. Jadi secara ukuran tubuh juga akan berubah, kemudian secara perilaku ada perubahan pola makan, tadi yang saya ungkapkan juga pola tidur bisa berubah, yang kemudian juga bisa mempengaruhi emosinya yang biasanya mungkin relatif ceria, kemudian menjadi tidak ceria, tidak bersemangat, semacam itu. Kalau yang ekstrimnya ya sampai menarik diri, sampai fungsinya tidak berfungsi secara umum, itu menjadi salah satu ciri. Baik, saya ingin tanyakan kepada Pak Siswo terkait kondisi dari anak korban, begitu, karena kondisinya sudah melahirkan. Apakah memang karena masih dalam pemeriksaan dan pendekatan psikologis terhadap korban ini dipisahkan dengan bayinya, atau seperti apa kondisi bayi dan korban? Ya baik, jadi dapat kami sampaikan untuk kondisi korban sendiri dengan bayinya dalam kondisi sehat, dan untuk perawatannya baik korban maupun anaknya itu dirawat oleh keluarganya karena ada ibunya korban juga turut mendampingi untuk merawat bayi dari korban. Kalau orang tuanya sendiri atau ibu bayinya sendiri saat ini komunikasinya seperti apa, Pak Siswo? Apakah sudah bisa berkomunikasi ataukah masih ada ciri-ciri traumatis yang masih dialami? Untuk saat ini sudah berlangsung baik, Pak, Mas. Jadi belum ada informasi bahwa untuk si korban sendiri ada ciri-ciri traumatis kembali. Baik, Bu Andini, ini kan kondisinya korban ini melahirkan dengan usia yang memang masih di bawah umur begitu. Ketika memang apalagi masih traumatis, apa yang bisa dilakukan atau harusnya seperti apa? Korban ini dipisahkan dulu dengan anaknya atau seperti apa? Sebenarnya gini, ketika seseorang mengalami pengalaman yang traumatis, itu juga dipengaruhi oleh daya tahan dirinya ketika menghadapi situasi-situasi yang memungkinkan untuk menimbulkan trauma. Jadi kalau tadi seperti yang dijelaskan oleh Pak yang menjelaskan tentang kondisi itu berangsur membaik. Jadi apakah selain dukungan yang memang bisa didapatkan secara full dan kemudian juga di dalam dirinya ada daya tahan baik fisik maupun daya tahan terhadap stres yang sudah ada atau mungkin memang lumayan kuat menghadapi situasi-situasi itu ya memungkinkan untuk recovery-nya
relatif lebih cepat dibandingkan pada umumnya, misalnya seperti itu. Tapi banyak syarat ya yang harus dilakukan untuk bisa membantu korban untuk kembali berfungsi seperti sebelumnya. Tapi ini efeknya atau dampaknya bisa jangka panjang tidak, Bu Andini? Apa yang perlu diantisipasi? Oh iya, terkait dengan trauma memang akan ada efek jangka panjang, jangka pendek maupun jangka panjang. Efek jangka panjang yang bisa terjadi adalah terkait dengan bagaimana dia bisa membangun rasa percaya atau berinteraksi lagi dengan orang-orang yang kemudian itu akan mempengaruhi kehidupan di remaja dan dewasanya. Karena dia kan akan berinteraksi dengan orang lain. Baik, yang menjadi perhatian tidak hanya kondisi dari korban ibunya, tapi juga kondisi bayinya anak. Adakah terapi psikologis yang bisa diberikan khususnya kepada sang bayi? Karena masa depannya ini masih panjang. Apa kira-kira terapis yang mungkin bisa diberikan? Kalau untuk bayi, selama saya tidak bisa memastikan kondisi kesehatan ketika di dalam kandungan dan kemudian saat ini ya. Tapi ketika misalnya saat ini terlihat dia sehat dengan berat badan sesuai di usianya, kemudian terpenuhi asupan ASI ya berarti sekarang yang minum minum susu, itu semuanya terpenuhi. Dan kemudian nanti sebenarnya standar pada umumnya hak seorang anak mendapatkan perlindungan, hak untuk hidup, hak mendapatkan kasih sayang gitu. Tapi untuk jangka panjangnya terkait dengan adanya latar belakang ini mungkin bisa menjadi bahan pertimbangan psikolog yang menangani untuk melakukan pendekatan secara kontinu dan juga pemantauan termasuk dalam proses membantu si ibu yang masih anak-anak ini nantinya bagaimana dalam pengasuhan agar anak tetap menjadi anak. Maksudnya bayi ini nanti tumbuh menjadi anak dengan lingkungan yang stabil, menyenangkan dan menyenangkan dalam arti secara umum seperti itu. Baik, Pak Siswo, ini kabarnya pelaku sempat berkelit tidak mengakui anaknya, kemudian dilakukan tes DNA. Ini bagaimana kronologisnya? Ya benar sekali Mbak. Jadi awalnya kami melakukan pengecekan TKP, kemudian kami memintai keterangan orang-orang di sekitar TKP. Termasuk pada saat itu sebenarnya korban ini sempat mengutarakan nama tersangka, namun tersangka sendiri berkelit dan memang dengan minimnya saksi sehingga kami bersepakat dengan keluarga karena memang korban juga sudah dalam kondisi hamil. Setelah dilakukan persalinan kami lakukan tes DNA dan benar memang tersangka tersebutlah yang melakukan perbuatan pidananya. Berapa kali pelaku ini melancarkan aksinya kepada korban, Pak Siswo? Ya, jadi dari keterangan tersangka, si tersangka ini melakukan perbuatan tersebut sebanyak 2 kali, di mana perbuatan pertama berjarak 1 minggu dengan perbuatan yang kedua. 2 kali, apakah korban sempat melakukan perlawanan atau mengadukan hal ini kepada keluarganya yang lain? Dari keterangan korban, korban tidak melakukan perlawanan karena memang dibujuk rayu oleh pamannya sendiri, kemudian juga tidak memberitahukan kepada keluarganya karena keluarganya sendiri pun tahu bahwa anak tersebut adalah sebagai korban persetubuhan pencabulan ketika ibunya melihat kondisi fisik si korban seperti sedang hamil, demikian. Baik, terakhir Pak Siswo, ini ancaman hukuman terhadap pelaku? Baik, jadi untuk pelaku sendiri kami ancam dengan pasal 81 dan atau pasal 82 tentang tindak pidana pencabulan atau persetubuhan terhadap anak, bagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Baik, terima kasih Pak Siswo dan juga Ibu Andini sudah bergabung bersama kami di iNews Siang.